Engkau tetaplah Allah kami, yang murah hati dan setia akan janji-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus Allah, sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yeremia. Kami berkata, Tuhan memberitahukan ancaman-ancaman yang dirancang oleh terhadapku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu, Engkau, ya Tuhan, memperlihatkan ancaman mereka kepadaku. Dulunya aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan kesepakatan jahat terhadap aku dengan berkata, marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, ya Tuhan, Allahku, padamu aku berlindung. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Ya Tuhan, Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku, dan menyeret aku, dengan tidak ada yang melepaskan. Refren, Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. hakimilah aku, Tuhan, apakah aku benar, dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, yang Allah yang adil. Ya Refren, Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Kristaku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil, dan Allah yang murka setiap saat. Refren, Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati yang baik akan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata,
Dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berawal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah diperbuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam perjalanan hidup kita, ketika kita tahu dan menyadari situasi diri kita pada saat ini, di tempat kita berada, di mana kita kemudian bergaul bersama-sama dengan orang-orang lain. Kita berangkat dari pengalaman masa lalu, masa kecil, tempat tinggal kita, budaya-budaya kita masing-masing. Dan tentu walaupun kita tahu bahwa setiap orang bisa berasal dari budaya yang berbeda, dari masa kecil kita, dari masa sebelum kita ada pada hari ini. Pengetahuan itu belum tentu menjadi sebuah kesadaran. Kita tahu ada budaya yang berbeda, tetapi ketika kita berjumpa, melihat, mengalami budaya yang lain, secara spontan muncul dalam hati kita, mengapa kok begitu? Mengapa kok begini? Bahkan dalam artian ekstrim, lalu kemudian langsung timbul penilaian. Hal itu seharusnya tidak boleh dilakukan. Lalu kita terperangkap, terjebak dengan pemikiran boleh atau tidak. Padahal boleh atau tidak itu hanya berdasarkan dari apa yang selama ini kita ketahui. Walaupun juga di sisi yang lain kita tahu ada budaya, ada kebiasaan yang berbeda. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kepada kita dihadapkan di dalam masa Prapaskah ketika kita sedang menuju kepada pemurnian hati, pemurnian untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, pengalaman-pengalaman kehidupan kita yang kemudian ternyata dialami oleh Yesus sendiri. Yesus dengan tampil apa adanya, memberikan pengajaran, berkarya, dan melakukan banyak pelayanan. Tetapi orang yang mengenalnya kemudian selalu kembali kepada pengalaman dirinya sendiri. Bukankah dia ini Mesias? Ia adalah seorang nabi. Pengenalan yang hanya ditentukan oleh pengalamannya sendiri. Dan bahkan bisa jadi pengetahuan yang ada dipakai hanya untuk menilai orang lain. Tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Padahal belum tentu ia mengenal Yesus secara langsung. Tetapi dasar pengetahuan yang memang dimilikinya, itulah yang kemudian menjadi penyebab orang menilai.
Apakah kita juga termasuk di dalam orang-orang seperti itu? Dan Nikodemus hari ini mengingatkan kepada kita, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Dan kemudian kita pun juga bisa bertanya secara mendalam, apakah iman kita, kepercayaan kita kepada Allah yang berbelas kasih, Allah yang selalu mengampuni, juga mengajarkan kita, juga mengajak kita untuk menilai orang lain sebelum kita sungguh-sungguh mengetahui apa yang telah diperbuatnya. Hari ini kita diajak untuk merenungkan di dalam perjalanan pertobatan, masa pertobatan kita, di dalam masa Prapaskah ini. Bukankah Allah sendiri juga senantiasa membuka pintu belas kasih-Nya, membuka pintu pengampunannya? Memang kita tidak bisa lepas dari kebiasaan-kebiasaan yang ada, kecuali kalau kita berani untuk menciptakan kebiasaan yang baru. Dan kebiasaan yang baru berusaha untuk mengenal, untuk memahami lebih dahulu apa yang terjadi dari luar diri kita sebelum kita kemudian memberikan penilaian. Hari ini kita diajak untuk belajar dari pengalaman-pengalaman hidup kita, dari pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki. Sudahkah semuanya itu membawa kita kepada permenungan? Apakah pengetahuan kita dan lebih dalam lagi, apakah iman kita lebih mudah membawa kita, mengajak kita untuk membenci orang lain, ataukah justru sebaliknya, iman yang kita percaya lebih mudah mengajak kita untuk mengasihi sesama kita. Dalam perayaan Ekaristi hari ini kita merenungkan Kristus sendiri yang memberikan dirinya bagi kita, dan Kristus yang kemudian bersatu dengan kita, hendaknya kemudian kita hadirkan sehingga belas kasih dan pengampunan Allah sungguh-sungguh nyata melalui cara kehidupan kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita.